Shalom. Topik kita hari ini, apabila kita dapat membeli keselamatan. Kitab suci menyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kata engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang, dalam bahasa Yunani penulisan kitab suci Perjanjian Baru dinyatakan dengan kata ketaumai durea theos krema. Kata ketaumai dorea theos krema yang artinya suatu pemikiran yang menganggap bahwa karunia Allah dapat dibayar, dibeli, atau dijangkau dengan usaha manusia. Seorang misionaris yang berkarya bagi suatu penduduk berusaha menjelaskan keselamatan kepada seorang wanita kaya. Akan tetapi, wanita tersebut tidak mengerti bahwa ia tak dapat membeli atau membayar keselamatan. Oleh karena itu, sang misionaris memberi sebuah gambaran kepadanya. Kalau Anda ingin menghadiahkan sebuah rumah besar dan indah kepada anak gadis Anda, bagaimana perasaan Anda bila ia berkata, "Ibu, izinkan saya membantu ibu membayar hadiah itu. Saya memang hanya bekerja di rumah sakit yang kecil dan gaji saya tidak besar. Namun sepertinya saya dapat menyisihkan uang setiap bulan untuk itu." Sang misionaris itu melanjutkan, "Seperti itulah yang Anda katakan kepada Allah. Anda ingin ikut membayar apa yang telah Yesus lunasi untuk Anda. Rumah di sorga adalah hadiahnya. Tidak sepatutnya Anda berusaha untuk ikut membayarnya." Di seluruh dunia, orang-orang beriman yang bermaksud baik, entah orang kaya ataupun orang miskin, dan di antara kedua golongan ini, mereka masih berusaha memahami bahwa Yesus telah melunasi semuanya. Karena mereka mengira bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperoleh karunia Allah. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk membayar keselamatan. Kita perlu memahami bahwa ketika Allah memberikan putranya Yesus Kristus Tuhan sebagai korban, utang dosa kita saat itu sudah dibayar penuh, sudah dibayar lunas. Apabila kita berusaha membayar hadiah Allah, atau apa bila kita berusaha membayar karunia Allah, ini tentu merupakan penghinaan bagi Allah. Percaya dengan tulus berarti beriman
bahwa Allah sudah menyelesaikan pembayarannya dengan sempurna, menyelesaikan pembayarannya dengan total, dengan kesungguhan. Kita tidak perlu membeli sesuatu yang sudah dibeli dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ingatlah statement ini. Ingatlah pernyataan ini. Apabila kita dapat membeli keselamatan, maka Kristus tidak perlu mati untuk menyediakannya bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, menyukuri apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami sekalian. Kami bersyukur. Keselamatan itu tidak dapat kami beli, tidak dapat kami bayar, tidak dapat kami miliki dengan usaha dan cara manusia. Tetapi semuanya itu adalah karunia Allah. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu setia, Engkau begitu mengasihi kami. Karunia Allah itu Engkau berikan bagi kami, yang memungkinkan kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu kami datang terus menerus ke hadapan hadirat Tuhan. Di dalam kami menghadapi tantangan persoalan, menghadapi segala macam problema kehidupan ini, kami tahu Tuhan, kalau keselamatan saja Engkau berikan kepada kami secara gratis dan cuma-cuma oleh karunia-Mu, kami tahu segala masalah dan persoalan kami dapat diatasi oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat bangsa kami, Republik Indonesia, menghadapi tantangan dan persoalan hidup, dikuasai oleh wabah virus corona, COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan. Wabah virus corona ini banyak mengakibatkan handetolan kami meninggal, dan banyak yang terpapar di ranjang, di rumah sakit, dan di tempat mereka masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan, biar dengan karunia Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Engkau campur tangan. Dampak dari virus corona ini, banyak perusahaan-perusahaan ditutup, banyak handetolan kami yang kehilangan pekerjaan. Namun kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan dengan cara Tuhan. Karena kami tahu cara, strategi, dan planning manusia itu terbatas. Tetapi cara dan planning Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa itu tidak terbatas. Dan kami yakin dan percaya Engkau dapat memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa juga untuk ekonomi perusahaan di mana kami bekerja, kami berkarya, kami mengembangkan pengetahuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan campur tangan. Pulihkan ekonomi perusahaan, tempat, institusi, lembaga di mana kami bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk wabah virus corona ini, COVID-19 ini. Kiranya Tuhan basmi dengan cara Tuhan. Tuhan hentikan dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala virus corona, virus apapun, bakteri, kuman apapun, dihentikan dari bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat diluputkan. Dan kami yang mengandalkan Tuhan memperoleh jalan keluar dan kelepasan dan kesembuhan, serta kami terhindar dari segala macam bahaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa, pemimpin institusi. Kami berdoa untuk pemimpin rohani. Kami berdoa untuk para karyawan, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi. Kami berdoa Tuhan, apabila kami menjadi pemimpin, kami memimpin dengan baik, dengan hikmat dan akal budi, dengan pemahaman yang datang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila kami menjadi karyawan atau mahasiswa-mahasiswi, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat bekerja, bertanggung jawab, belajar dengan baik, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan lewat karya-karya kami. Agar dimanapun kami berada, kami tetap menjadi model, menjadi berkat, membawa salam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, secara pribadi lepas pribadi kami berdoa Tuhan. Apabila Tuhan dapati kami berdosa, Tuhan ampuni. Apabila Tuhan dapati kami lemah, Tuhan berikan kekuatan. Apabila Tuhan dapati kami kehilangan pengharapan, bangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan. Apabila Tuhan dapati kami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa, masyarakat yang tertindas. Mereka tertindas, mereka dianiaya, mereka menderita oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka percaya kepada Kristus, Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Apabila Engkau kehendaki untuk meluputkan mereka dan menghilangkan segala penderitaan, itu Tuhan lakukan dengan cara Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu dan Tuhan sanggup, karena Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Namun Tuhan kuatkan tetap mereka, agar tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, urapi kami, lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada. Lebih dari itu, di dalam menghadapi apapun, tantangan, persoalan hidup apapun, kami tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin keselamatan tidak dapat dibeli, keselamatan tidak dapat dibayar. Karena itu semua adalah karunia Allah. Kristus mati untuk menyediakan keselamatan, karunia Allah bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tetangga kami, kiri dan kanan, muka dan belakang. Jamah mereka Tuhan. Biar kami tetap menjadi contoh, menjadi model. Kami menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Apabila mereka melihat kami, mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Agar mereka boleh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.